Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Tecno Camon 20 Pro setelah penggunaan saya selama 3 minggu. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat yang belum subscribe. Ayo subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Tecno Camon 20 Pro dijual di harga 3 juta ya, 3.099. Nah, untuk varian warnanya ini ada dua, hitam dan satu lagi nih biru seperti ini, namanya Serenity Blue. Nah, untuk yang unit saya ini terlihat sangat berbeda ya. Jujur, saya suka. Perpaduan material liter dipadu desain dekonstruksionis Camon puzzle sehingga secara visual ini benar-benar terlihat sangat mencolok dan tidak biasa. Saat dipegang tuh benar-benar memberikan kesan berbeda. Serasa pegang HP mahal, ini feel solid di genggaman juga terasa mantap. Pemberian warna yang terlihat selaras ya antara warna pada back cover dan frame datar. Menurut saya ini merupakan langkah yang tepat dilakukan Tecno sehingga membuat HP ini benar-benar ya, ini sekali lagi di pandangan saya terlihat bagus. Hanya saja buat saya ini kameranya agak menonjol, kalau dilihat lebih dekat tuh kayak ada sedikit celah di sudut keseluruhan sisi lingkaran, sehingga ini akan memberikan ruang ya debu-debu halus untuk masuk. Puas dimanjakan secara visual dari sisi belakang, Tecno juga berhasil memanjakan visual saya terlihat dari sisi depan. Di awal ini bezelnya terbilang ramping ya di semua sisi layar. Lalu kualitas layar dengan desain punch hole buat saya sih ini termasuk kategori bagus. Mulai dari luasnya 6,67 inch sudah memberikan tampilannya ini terlihat lapang. Lalu dipadu panel AMOLED memberikan warna terlihat cerah, padat dengan kontras yang cukup pas. Ketajaman layar beresolusi Full HD Plus melengkapi bagusnya kualitas layar ini. Tidak hanya sampai di situ, visual saya dimanjakan berkat sertifikasi Widefine L1 sehingga memberikan ketajaman saat saya menikmati streaming film, misalnya ini melalui Netflix. Saat saya hanya sekedar swipe layar, refresh rate 120 Hz jelas, ini memberikan tampilan layarnya terlihat halus. Dan fitur ini selalu saya aktifkan. Saya juga memanfaatkan kelebihan dari panel AMOLED, selalu mengaktifkan Always On Display. Sayangnya yang pertama itu tampilan Always On Display hanya 10 detik saja dan tidak ada opsi untuk selalu diaktifkan. Yang kedua, Always On Display tidak nyala saat ada notif yang masuk. Dan yang ketiga, tampilan notifikasi yang masuk semuanya itu berbentuk icon kayak gambar pesan ataupun message. Maksudnya saat ada pesan WhatsApp yang masuk ya yang muncul bukan icon WhatsApp. Jadi terasa. Ya, jadi kalau buat saya kehadiran Always On Display ini terasa kurang sempurna untuk menggantikan LED notifikasi yang absen di HP ini. Mengenai software yang dibawa ini sudah yang terbaru ya. Yang pertama itu Android-nya sudah 13 dengan tampilan antarmuka iOS. Dari segi tampilan nggak ada yang saya keluhkan. Fitur-fitur yang disediakan juga banyak. Misalnya salah satunya yang bisa kalian jelajah pada special function. Hanya saja nih ya, kalau buat saya berdasarkan penggunaan saya kayaknya sih ini iOS-nya masih ada beberapa masalah ya, yaitu pada jaringan ya. Saya nggak tahu ya kategori jaringan jelek itu bagaimana, tapi ini masalah software sih, karena selama penggunaan ini jaringannya termasuk lancar ya, baik itu seluler ataupun penangkap WiFi. Nah, masalahnya ini jaringannya itu tiba-tiba putus ataupun hilang ya, dan momen-momen ini sih nggak terjadinya itu nggak nentu dan random lah ya, dan jarang ya, sangat-sangat jarang terjadi. Saya ambil contoh misalkan saya itu main Candy Crush ya, dimana kan kalau permainan selesai mati gitu ya, tidak selesai dimainkan pada level tertentu, biasanya itu ada opsi pilihan ya, mau menggunakan diamond atau tidak. Nah, ini di saya itu menemukan itu kayak connect ke store ya. Lalu yang kedua itu saya temukan saat saya buka Google Play Store. Ini tiba-tiba hanya mentok di logo Google Play aja. Ini saya nggak tahu ya apakah pengaruh dari jaringan atau enggak.
Saya coba tutup lagi aplikasinya, terus saya buka lagi, masih sama saja. Hingga saya tunggu juga tuh masih stuck di logo Google. Ya, langkah satu-satunya akhirnya HP-nya saya restart. Setelah restart baru deh kembali normal. Ya kalau buat saya sih ya, kalau salah mohon maaf, ini sih masalah software. Ya mungkin ada baiknya Tecno memperbaiki masalah ini melalui update software. Sekarang saya lanjut ke bagian performanya. Tecno Camon 20 Pro mengandalkan chipset yang terbilang banyak digunakan di HP 2 hingga 3 jutaan, yaitu MediaTek Helio G99, di mana chipset tersebut dipadu CPU octa-core serta ada RAM 8GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 8GB, dan storage-nya ini termasuk kategori lega 256GB. Selama penggunaan tidak ada yang saya keluhkan, buka sosial media, nonton YouTube, streaming film, hingga sekedar baca berita ini benar-benar lancar. Kehadiran RAM 8GB terbilang membantu lancarnya buka aplikasi, walau tanpa saya sadari ternyata masih banyak aplikasi yang berjalan pada background. Diajak main game ya, sebenarnya sih untuk performa MediaTek Helio G99 sudah banyak ya digunakan di HP-HP lain sebelum Tecno Camon 20 Pro, yang sudah jelas banyak juga yang sudah membahasnya. Selama penggunaan saya jujur nggak ada yang saya keluhkan. Main game seperti Mobile Legends pada pengaturan tertinggi terbilang lancar, hanya saja yang saya rasakan itu pasti suhunya akan sedikit hangat, bukan sedikit hangatnya itu sedikit di atas rata-rata. Mengganggu atau enggak ya semua tergantung masing-masing. Kalau buat saya sih ya kadang mengganggu kadang enggak ya. Salah satu contohnya ya dengan menggunakan softcase itu bisa menjadi bantuan untuk mengurangi panas di tangan. Sekarang saya akan bahas ke bagian yang paling diunggulkan dari Tecno Camon series. Ya, ini termasuk pada Tecno Camon 20 Pro, yaitu pada kamera. Di sini benar-benar Tecno itu merancang kamera agar menghasilkan kualitas foto yang bagus. Yang pertama itu mulai dari resolusi kamera utamanya terbilang besar, 64 megapiksel. Dan kamera tersebut juga sudah dilengkapi elemen lensa 6P dan ada juga RGB wide ultra sensitif yang akan memberikan foto terlihat terang di kondisi low light, dan ukuran piksel besar 8 mikron ya untuk HP di kelas 3 jutaan. Lensa utama ditemani 2 megapiksel sebagai depth dan yang katanya sih satu lensa sebagai kamera AI. Ketiga kamera belakang ditemani quad ring flash yang memberikan cahayanya ini akan terasa cukup merata ya saat foto di kondisi gelap ataupun kurang cahaya. Nah, untuk kamera depannya sendiri hanya ada satu, beresolusi 32 megapiksel AI Shining Selfie. Mengunggulkan kamera sudah jelas harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang tersedia. Nah, Tecno Camon 20 Pro membawa banyak fitur seperti slow motionnya itu maksimal 240, terus videonya, perekaman videonya ada Full HD 60 frame per second, mentoknya di 2K. Lalu ada yang namanya timelapse yang bisa mengatur kecepatan perekaman, dan yang terakhir itu di bagian perekaman video tersedia yang namanya dual video. Jadi kamu bisa merekam bersamaan kamera depan dan kamera belakang. Untuk foto selfie di kondisi low light ya, kalian bisa mengaktifkan yang namanya LED flash. Di sini kalau saya lihat sih LED flashnya ada dua ya. Jadi ini benar-benar membantu saat foto selfie di kondisi kurang cahaya. Sebelum saya bahas mengenai kualitas kameranya, di sini saya akan membahas dulu ada dua masalah yang saya temukan pada kamera Tecno Camon 20 Pro. Yang pertama itu ya, ini masih masalah-masalah lama ya, yaitu brightness-nya ini akan terang maksimal saat membuka kamera. Jelas ini mengganggu khususnya saat ingin foto di kondisi kurang cahaya ataupun low light. Yang kedua, ini saya nggak tahu ya, apa memang kondisinya saat itu lagi nggak bagus atau bagaimana. Dan ini sih sering saya temukan saat yang namanya itu ultra steady-nya saya aktifkan, itu videonya kayak bergerak patah-patah, kurang smooth. Misalnya saya lakukan perpindahan seperti ini, view-nya itu nggak langsung mengikuti, jadi kayak ada jeda sebentar baru kayak cepat begitu.
Saya nggak tahu ya, apakah memang seperti ini? Apakah maksud saya, apakah hanya unit saya aja seperti ini? Nah, buat kalian yang punya Tecno Camon 20 Pro, apakah mengalami hal yang sama seperti saya? Boleh ya untuk bantu di kolom komentar ya, jawab di kolom komentar. Kalau memang seperti ini ya, ini jelas lah ya, bisa diperbaiki Tecno melalui lagi-lagi update software. Mengenai hasil fotonya ya, ini sih masuk kategori bagus ya. Hanya saja kalau kembali ke selera saya sih kurang puas ya mengenai white pada RGB-nya ini. Membuat fotonya itu terlihat lebih terang di kondisi aslinya. Jadi termasuk sering ya saya sebelum memotret itu kecerahannya saya turunkan sedikit. Khususnya ini di kondisi low light ataupun kurang cahaya. Jadi terlihat tidak natural ya. Itu sih kalau buat saya. Selebihnya untuk detail fotonya ini termasuk bagus, dynamic range-nya termasuk oke, terus detail fotonya detail tadi udah ya, warna fotonya juga masuk kategori cerah. Ini hasil perekaman video Tecno Camon 20 Pro, resolusi di Full HD 30 frame per second. Karena di sini untuk stabilisasinya saya aktifkan. Kalau stabilisasinya dimatikan, perekaman videonya itu ada di Full HD 60 frame per second, dan yang paling mentoknya itu 2K 30 frame per second. Mengenai urusan daya tahan baterai, buat saya sih baterai yang ditanamkan sebesar 5000 mAh ini masih kategori cukup bisa diandalkan ya. Dimana penggunaan saya itu refresh rate-nya ini selalu saya aktifkan 120 Hz, terus always on display juga aktif ya. Dimana untuk screen on time-nya ini sering saya dapat 5 hingga 6 jam. Itu juga hanya diselingi bermain game Mobile Legends aja 1 hingga 2 game ya. Terus untuk pemakaian santai ya, lebih santai dari itu, screen on time-nya bisa tembus selama 7 jam. Masalah atau enggak ya, kalau buat saya ini sih bukan menjadi hal yang harus dipermasalahkan banget ya. Karena terbantu dengan pengisian cepat 33 watt sehingga memberikan waktu 1 jam 10 menitan ya untuk mengisi baterai hingga penuh. Sekarang masuk kesimpulan, berdasarkan penggunaan saya selama 3 minggu, saya sih masih berani bilang kalau Tecno Camon 20 Pro ini termasuk smartphone yang bagus. Selama penggunaan itu juga saya benar-benar masih terasa nyaman menggunakan HP ini. Terlepas tadi ada beberapa kekurangan yang saya temukan selama penggunaan, ya itu masih bisa diakali lah ya. Mengganggu atau enggak ya enggak terlalu banget sih ganggunya. Intinya saya sih berani bilang kalau Tecno Camon 20 Pro ini menjadi smartphone yang layak untuk dibeli, dengan catatan kamu nggak mempermasalahkan juga kekurangan yang saya sebutkan tadi. Plus yang kedua, kamu tidak terlalu membanding-bandingkan dengan brand lain ataupun saudaranya sendiri. Kalau kamu punya pendapat lain, tulis saja pada kolom komentar. Punya pertanyaan juga, tulis juga pada kolom komentar. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!